mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu, di mana sebentar lagi kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima berkat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau siapkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami, untuk dan pulihkan hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, sesuai seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu pada pagi ini. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, biar hanya Engkau saja yang berbicara lewat hamba-Mu untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara, pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi judul hari ini, Yesuslah Tuhan. Kita akan belajar bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama saudara, Yesus disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Itu bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti yang kedua saudara, tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang gagal. Contohnya seperti siapa? Kalau kita lihat Petrus sebelumnya adalah penjala ikan. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Itu ada di Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi di tengah perjalanan, Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka lari semua saudara. Tapi Yesus rencananya tidak pernah gagal. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus melayani mereka. Sampai akhirnya, di Kisah Para Rasul, Petrus dan kawan-kawan, mereka semua yang tadinya pecundang, takut, tapi menjadi orang yang berani memberitakan tentang Injil, dan banyak ribuan orang bertobat. Itulah yang dinamakan Yesuslah Tuhan. Itu yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Begitupun rencana Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Mungkin hari-hari ini sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kita mengikuti rencana Tuhan, semuanya akan Tuhan buat indah pada waktunya. Bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu bukti saudara, bahwa Yesus bukannya menghilang, tapi dia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Yang keempat saudara, Yesus adalah Tuhan. Ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. 1
Dan waktu Yesus mengajar sebelumnya, saudara, di Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bukti Yesus adalah Tuhan. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Sampai saat ini, saudara, dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh penolong yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemampuan dalam menghadapi segala hal. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, ketika Yesus naik ke sorga, ia menyediakan tempat abadi. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukti yang kelima, saudara. Saudara dan saya akan mengalaminya. Ketika kita benar-benar mengikuti kehendak Bapa. Satu ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa, kita sudah disediakan tempat yang abadi. Karena Yesus sudah menyediakan buat kita. Dan yang keenam, yang terakhir, Yesus akan datang kali yang kedua. Kenapa Yesus akan datang kali yang kedua? Karena kalau dia sudah menyediakan semuanya buat kita, dan semuanya sudah terlaksana dengan baik, dia akan datang kembali ke dunia, saudara. Apakah kita akan mengalaminya? Bisa iya, bisa tidak. Kalau dilihat keadaan sekarang ini, orang-orang sudah mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan waktunya kecuali Bapa di sorga. Jadi persiapkan hati kita saja, saudara. Kalau kita percaya dan benar-benar yakin Yesus adalah Tuhan, ia pasti akan datang untuk yang kedua kali. Di firman Tuhan, saudara, kita lihat Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persiapkan hati kita. Kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Tuhan naik ke sorga, dia akan menggenapi semua firman-Nya. Persiapkan hati kita. Dan kita tetap percaya, apapun yang terjadi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita duduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan. Apapun yang sedang dialami, kami berkata Engkau tetap Tuhan. Sebab Engkau sudah menyediakan semuanya bagi kami sempurna.
begitu sempurna. Ajar kami untuk mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terus berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Sehingga dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan bahwa Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.